Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diperkumpulkan oleh Allah Ta'ala di masjid ini, di majlis yang insyaallah mubarak, apalagi di malam tanggal 21 ini ya, malam tanggal 21 Ramadan, yang dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan turunnya Lailatul Qadar itu termasuk di malam 21 karena hadis yang sahihain fi sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan berkahan malam ini. Kita melanjutkan daripada permasalahan sesuatu yang wajib bagi orang yang iftar, orang yang berbuka di waktu dia puasa. Ya, ada beberapa pembagian yang kemarin sudah disebutkan, yang sampai sekarang ini kita sampai ke pembagian yang ketiga. Ya, pembagian ketiga yaitu wajib sebab iftar. Jadi ketika dia nggak puasa atau membatalkan puasanya, dia nggak, yang ketiga ini, orang yang ketiga ini dia tidak wajib mengqadha'nya. Jadi nggak wajib mengqadha' puasanya. Yang wajib apa? Membayar fidyah. Membayar mud, 1 mud ya. Dikatakan 1 mud itu ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on, seperti itu. Nah, siapa sih orang ini? Orang yang tidak wajib mengqadha' puasa, tetapi bagi dia wajib membayar mud, ya, membayar fidyah. Orang itu adalah Syekhul Haram, orang yang sangat tua, ya, yang tidak lagi mampu untuk berpuasa. Kalau dia dipaksakan puasa, ya, dia nggak mampu, sebabkan ketuaannya. Dan semisal dengan orang yang tua tadi, yaitu orang yang kena sakit, ya, yang dikatakan oleh dokter bahwasanya sakit ini tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi sakit ini nggak mampu dia untuk puasa, sebab sakit itu sakit. Ketika dia puasa maka akan bertambah rasa sakitnya, dia nggak mampu, ya, dia nggak mampu untuk berpuasa. Dan ditambah lagi sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, orang yang seperti ini itu tidak wajib untuk mengqadha' puasanya. Ya, ketika dia meninggalkan puasa tidak wajib mengqadha' puasanya, tetapi diganti dengan fidyah namanya. Nah, walaupun dikatakan ketika orang sakit ini misalnya setelah dia meninggalkan puasa itu dia sembuh, ya, dia sembuh dengan kuasaan Allah, dia sembuh, maka apa? Tetap bagi dia tidak wajib mengqadha'. Ya, ketika dia sembuh ini maka bagi dia tidak wajib mengqadha', tetap bayar fidyah, seperti itu. Misal atau ya, jadi seorang yang sakit ini misal tanggal 15 Ramadan dia masih sakit. Nah, terus ternyata kebesokannya dia sembuh, maka di hari sebelumnya itu dia tidak wajib mengqadha' tetap. Ya, 15 hari itu tidak wajib mengqadha'. Dan misalnya di tanggal 16 dia masih sakit di siang harinya, ketika dia nggak berpuasa, hari itu juga nggak wajib mengqadha'. Walaupun setelah itu dia sembuh.
seperti itu ya. Tapi hari yang setelahnya ketika dia sudah dikatakan sembuh, maka dia wajib untuk berpuasa. Nah, terus ya, seandainya dia tidak, misal orang tua ini atau orang yang sakit ini tidak mampu untuk mengeluarkan beras 1 mud untuk mengganti puasanya, apakah ya? Nah, berarti setiap 1 hari 1 mud. Jadi kalau 2 hari 2 mud kan? Nah, 3 hari 3 mud, seperti itu terus. Nah, misalnya dia nggak menemukan harta untuk membayar mudnya itu, sebab miskin ya, tidak punya beras, tidak punya sesuatu untuk membayar fidyah. Gimana? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang seperti itu kalau dia nggak menemukan hartanya, ya nggak punya harta untuk membayar fidyah, nggak usah, gugur baginya puasa dan gugur baginya fidyah. Nah, ini enak ya. Sebagian ulama mengatakan enggak, ya sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya ditanggung dia ketika nanti sudah mampu. Kalau sudah mampu baru wajib membayar. Intinya di situ ada perbedaan ulama. Nah, gimana sih kategori orang tua yang bagi dia itu tidak wajib berpuasa ketika dia tidak menemukan waktu yang mampu bagi dia untuk berpuasa ya. Sebab ketuaannya sama sekali sudah tidak ada waktu dia untuk mampu berpuasa. Berbeda misalnya kalau tuanya dia itu ya waktu Ramadan misal dia nggak mampu untuk berpuasa, tetapi sebabkan misal di bulan Ramadan itu waktu yang panas, kalau misalnya ada waktu dia mampu untuk berpuasa, misal ketika waktu dingin ya, ketika waktu dingin misalnya dia mampu waktu hujan ya, musim hujan atau ada waktu musim dingin, ketika itu dia mampu, maka dia wajib untuk qadha. Berbeda permasalahannya sudah dia ini sama sekali di waktu apapun, di zaman apapun dia sudah nggak mampu untuk berpuasa gitu. Berbeda. Nah, orang yang tidak menemukan waktu ya, dia dikategorikan sudah nggak lagi mampu untuk berpuasa di kapanpun waktunya, entah di zaman panas atau zaman dingin ya, musim hujan atau musim kemarau ya, seperti itu, maka orang yang seperti ini gugur baginya untuk mengqadha ya gitu. Nanti gantinya fidyah. Jadi 2 orang ini tidak wajib bagi dia untuk mengqadha puasa, yaitu seorang tua yang tidak lagi mampu sebab ketuaannya, tidak lagi dia mampu untuk berpuasa. Yang kedua, orang sakit yang divonis kesembuhannya tidak ada, tidak diharapkan kesembuhannya, dan sakitnya ini sakit yang tidak kuat untuk berpuasa ya. 2 orang ini gugur baginya qadha, dan sebagai ganti daripada qadha adalah membayar fidyah 1 mud itu. Nah, itu ya. Sekarang yang keempat, orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya, iftar. Yang keempat, baginya qadha bersamaan membayar fidyah. Jadi wajib dia untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan, plus bagi dia membayar fidyah. Siapa itu? Yaitu al-murdi wal hamil, orang yang menyusui dan orang yang hamil. Pokoknya ditambah lagi nanti beberapa orang, pokoknya aturannya setiap orang yang dia itu meninggalkan puasa sebab kemaslahatan orang lain, maka wajib dia untuk mengqadha dan fidyah. Misal seorang perempuan yang hamil, ketika dia itu meninggalkan puasa sebab takut bahaya untuk anaknya, misalnya kekhawatiran dia sama anaknya, mungkin kandungannya lemah, maka dia tinggalkan puasa, misalnya dia meninggalkan puasa.
karena takut hamilnya itu ya, karena takut dari anaknya ini bahaya, misalnya dia tetap puasa kandungannya ntar malah ini, maka apa? Bagi dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan, plus bagi dia wajib untuk membayar fidyah ketika dia takut kehamilannya. Yang kedua, atau seorang anak yang masih menyusui ya, ini orang yang menyusui, bagi dia ketika meninggalkan puasa sebab takut kekhawatiran nanti anaknya, yang misalnya kalau dia puasa mungkin air susunya sedikit sehingga anaknya ini nangis-nangis atau gimana, terus khawatir sakit anaknya. Nah, bagi dia nanti meninggalkan puasa boleh, tetapi wajib apa? Wajib bagi dia mengqadha plus wajib bagi dia membayar fidyah. Yang ketiga, orang yang seperti itu juga semisal yaitu ketika dia mau menyelamatkan orang lain, orang yang muhtaram, wajib syaratnya orang yang diselamatkan adalah orang yang muhtaram. Misal ada orang mau tenggelam, nah ketika masih puasa mungkin dia nggak mampu untuk menyelamatkan orang tadi, maka apa? Boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Nah, terus dia ya, wala yata'atalaka inqaduhu illa in aftarta faftir hina idin la isma alaik. Ketika keadaan menyelamatkan seseorang dalam keadaan tenggelam, misal orang ini tenggelam di sumur atau nyemplung sumur atau nyemplung danau misalnya, ya kan? Itu kan kita nggak mampu misalnya dalam keadaan puasa untuk menyelamatkan orang itu, boleh kita untuk melakukan iftar. Syaratnya orang tadi harus muhtaram. Loh, ada emang orang yang nggak muhtaram, orang yang dimuliakan sama syariat ada, yaitu orang yang laisa muhtaram wa muhtaram, ketika itu siapa? Zani muhsan, orang zina yang muhsan. Ini dia sudah nikah terus naudzubillah zina sama orang lain. Nah, ini termasuk ghairu muhtaram. Artinya tidak, ketika kita menyelamatkan dia, nggak boleh kita iftar, membatalkan puasa kita. Nah, yang kedua, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, nggak sholat, termasuk ghairu muhtaram dari hukum syariat. Kafir harbi dan murtad, orang yang memerangi Islam, kafir yang memerangi Islam, dan orang yang murtad, itu orang-orang yang ketika kita menyelamatkan tidak boleh bagi kita untuk membatalkan puasa kita. Selain itu ya, boleh bagi kita ketika mau menyelamatkan orang lain, kita membatalkan puasa kita untuk menyelamatkan orang tersebut. Nah, hukumnya gimana? Wajib bagi kita untuk mengqadha puasa plus wajib bagi kita untuk membayar fidyah, tebusan daripada penyelamatan orang tersebut. Itu ya. Nah, itu yang keempat. Sekarang pembagian yang kelima. Bahasanya tidak berpuasa itu ya wajib baginya sebab dia itu meninggalkan puasanya atau membatalkan puasanya disebabkan jima. Nah, apa yang wajib bagi dia ketika jima di siang hari dalam keadaan berpuasa Ramadan, ya, di bulan Ramadan terus masih keadaan puasa, dia berhubungan istri entah halal ya atau haram misalnya. Maksudnya nggak harus suami istri, enggak, maksudnya dia jima entah itu halal atau haram. Walau naudzubillah misalnya walau bahimatan, walau dia misalnya sama hewan. Nah, itu apa bagi dia? Wajib bagi dia untuk membayar kafaroh. Dia wajib untuk kafaroh. Kafarohtun, nanti kafarohnya itu apa disebutkan nanti. Terus membayar kafaroh. Habis itu al-qadha, ya, mengqadha. Terus wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Artinya bukan berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum walau setelah jima itu. Terus habis itu bagi hakim nanti mentakzirnya, dihukum orang tersebut yang melakukan hubungan suami istri ya atau jima ketika dalam keadaan puasa Ramadan. Nah, itu ya.
Fa idza jama'a rajulu zaujatahu au aulaja hasyafatahu wa huwa shaim, ketika seorang laki-laki menjima perempuan, ya, istrinya atau yang lain, ya, ketika sampai hasafahnya laki-laki, ya, hasafah itu helmnya itu masuk ke perempuan itu, maka wajib bagi dia untuk membayar kafaroh dan batal puasanya, wajib mengqadha. Nah, seperti itu. Nah, kafaroh itu wajib bagi laki-laki, bagi perempuan nggak wajib. Yang wajib membayar kafaroh yaitu laki-lakinya. Nah, kafarohnya apa sih? Nah, kafarohnya yaitu bagi orang yang melakukan itu, pertama, wajib bagi dia untuk memerdekakan budak. Karena sekarang mungkin nggak ada perbudakan, ya, ada mungkin di beberapa daerah di dunia ini mungkin ada, nggak wallah alam, tapi kita nggak tahu. Tapi susah, seandainya ada pun kita susah untuk mencarinya. Nah, kalau nggak mampu untuk memerdekakan budak, maka wajib bagi dia untuk puasa selama 2 bulan berturut-turut. Gak boleh 1 hari pun bolong puasanya. Kalau puasanya itu batal selama dalam masa 2 bulan, maka ngulangi lagi dari awal. 30 bolong, ulangi lagi. Nah, itu ketika misalnya naudzubillah, ya, dia jima di hari pertama, maka wajib bagi dia untuk puasa 2 bulan. Ya, hari kedua, bukan dibayar setelah bulan Ramadan, bukan? Iya, habis bulan Ramadan. Nanti habis Ramadan, selesai Ramadan, dia mulai bayar kafarohnya itu, mulai puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, nanti misal hari kedua melakukan lagi, dilipat gandakan lagi. Tadi 2 bulan jadi 4 bulan. Jadi setiap hari itu hukumannya berbeda-beda. Jadi bukan artinya nanti kalau sudah 2 bulan dalam 1 Ramadan ini boleh bolak-balik, enggak. Seperti itu. Tapi misalnya ketika hari pertama dia jima, ya, terus diulangi lagi, itu 2 bulan masih. Kalau nanti hari kedua itu hukumannya beda lagi nanti. Maka jadi 4 bulan seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Mutatabi'aini mutawaliyaini, harus 2 bulan berturut-turut. Fa'in aftara fi asna'iha wajib alaihi ayyu'ida siyam min jadid. Kalau dia batal, maka ngulangi lagi dari awal. Seperti itu. Terus seandainya dia nggak mampu untuk melakukan puasa, maka apa? Maka wajib bagi dia untuk memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Jadi setiap 1 orang miskin dia bayar 1 mud. Jadi setiap orang miskin itu sekitar 6 atau 7 on, dikalikan 60 orang. Nah, itu fayakunu dzalika ta'am minal hubub, dan makanan yang dia bayar, ya, itu kayak fitrah, sama. Artinya daripada beras, kalau makanan Indonesia pokoknya beras, maka bayar pakai beras 7 on atau 6 on tadi. Berapa banyak? 60 orang miskin. Seperti itu. Min hubub ghalibikutil balad, ya, daripada makanan pokok negara itu. Harus seperti halnya beras, awibur atau gandum dan lain sebagainya. Tuh. Terus yang keenam, daripada fitr batal puasa tadi, alladzi yurakhas fi Ramadan, yang, ya, kalau dia buka di masalah ini dia hanya wajib mengqadha'nya aja. Kalau tadi misalnya wajib mengqadha' plus fidyah, terus ada yang wajib mengqadha' kafaroh juga. Kalau yang terakhir dia hanya wajib mengqadha' saja. Siapa aja sih orang-orang itu?
dikatakan ya orang itu yang wajib untuk mengqadha saja ketika Ramadan. Pertama, musafir, ketika membatalkan puasa sebab jadi nggak ada dosa bagi dia ya. Sebab membatalkannya itu nggak ada dosa, nggak ada fidyah, dan wajib hanya mengqadha saja, nggak ada kafaroh, hanya mengqadha saja. Kalau yang waktu itu yang pertama bagi dia berdosa plus wajib mengqadha daripada puasanya. Nah, kalau ini tidak berdosa, boleh bagi dia untuk fitr, untuk tidak puasa. Siapa? Lil musafir. Pertama musafir. Yang kedua al-marid, orang yang sakit. Terus yang ketiga syaihul haram, orang tua tapi dia ketika nanti ada masa dia untuk bisa melakukan puasa. Wal hamil, ya. Terus orang yang hamil. Nah, nanti ada perbedaan kayak yang sama yang tadi. Kalau tadi orang yang hamil itu boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa terus bayar fidyah. Kalau ini enggak, siapa nanti disebutkan? Wal atshan wal murdiah, orang yang menyusui. Nah, itu ya. 6 orang ini. Satu persatu mau jelaskan. Seorang yang musafir ketika di tengah Ramadan, misal di bulan Ramadan, dia itu melakukan perjalanan, boleh bagi dia untuk fitr dengan syarat perjalanannya tawil. Ya, ini 82 km sekitar seperti itu syarat yang pertama. Artinya kalau kurang dari 82 atau marhalaten ya, 2 marhalah, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa sebab safar. Nah, yang kedua apa? Alla yakuna safaru maksiyah, bukan safar yang maksiat. Kalau safarnya itu tujuannya untuk bermaksiat, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa. Terus yang ketiga, dia melewati keluar dari batas desanya dalam keadaan qabla tulu'il fajr. Berarti dia keluar dari desanya itu sebelum fajar terbit. Kalau dia keluar dari desanya setelah siang hari atau subuh, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan puasanya kecuali kalau dia nggak mampu lagi untuk puasa. Nah, kalau dia meninggalkan desa itu sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh, sebelum subuh dia sudah keluar desanya, boleh bagi dia untuk tidak puasa. Kalau dia waktu subuh atau siang hari baru keluar desa, nggak boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa kecuali nanti nggak mampu untuk melanjutkan puasanya sebab taat dalam perjalanan. Nah, itu. Kalau ini enggak, kalau ini dari awal walaupun dia mampu boleh bagi dia meninggalkan puasa. Beda ya. Bedanya ketika sudah keluar dari desa dalam keadaan qabla subuh ya, sebelum subuh, sama orang yang meninggalkan desanya keluar dari desa setelah subuh. Bedanya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi 3 syarat ini yang perlu diperhatikan. Terus dibahas lagi tentang safar ya, orang yang perjalanan itu ada kalanya perjalanan itu wajib seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Maka tidak ada khilaf dari ulama bahwasanya orang ini boleh untuk melakukan rukhsah meninggalkan puasa. Terus ada safar yang disunahkan seperti safar ziarah kubur Nabi ya, ziarah Nabi itu termasuk daripada safar sunnah. Safar ada yang safar makruh seperti safar untuk menjual kafan. Orang zaman dulu misalnya perdagangan itu mereka ada sebagian mereka itu penjual kafan ya, itu juga termasuk safar makruh. Ada safar yang mubah. Safar yang mubah seperti safar untuk refreshing ya, untuk hiburan ke tempat-tempat hiburan, ke villa atau kemana, itu namanya safar mubah. Terus ada safar haram. Nah, 4 hukum ini, ya ini ketika safarnya itu mubah, wajib, makruh, sunnah, boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa. Cuma kalau yang haram itu tidak boleh meninggalkan puasa.
Nah, itu ya. Nah, sekarang yang haram sendiri dibahas sama ulama. Bagaimana sih bentuk safar yang haram? Nah, safar ulama itu membaginya ya safar haram, safar yang haram itu sama ulama dibagi 3. Ada yang safar ya al-asi, orang yang bermaksiat fis safar, di dalam safarnya. Ada yang bermaksiat bis safar. Ada yang bermaksiat fis safar, bis safar, fis safar. Apa aja sih maknanya ini? Ada yang fis safar, asi, orang yang bermaksiat fis safar. Ada yang bermaksiat bis safar. Ada yang bermaksiat bis safar, fis safar. Apa ini maksudnya? Nah, maksud daripada orang yang al-asi, orang yang bermaksiat bis safar, artinya ketika dia mau melakukan perjalanan, tujuan dia itu sudah haram. Dia tujuan untuk melakukan rehlahnya, melakukan perjalanannya, itu tujuannya sudah haram. Namanya al-asi bis safar. Orang yang ini nggak boleh melakukan rukhsah meninggalkan puasa. Al-asi bis safar, dia tujuannya untuk naudzubillah berzina, ya, atau untuk ya sesuatu yang haram. Maka itu. Oh, ada. Oh. Iya benar ya, misalnya mau ke itu kan haram kan? Safar yang haram kan? Safar yang haram. Terus itu ya, yang kedua al-asifis safar. Apa itu? Al-asifi safar. Kalau di bi safar, ini al-asifi safar. Al-asifi safar itu orang tujuannya baik, cuma di tengah perjalanan dia bermaksiat. Nah, iya, mampir atau gimana lah. Ya, gimana hukumnya? Hukumnya orang ini tetap boleh, ya. Orang ini ketika dia itu al-asifis safar, tetap boleh melakukan rukhsah ketika dia bertobat. Ketika dia tobat, ya, ketika dia bertobat, dia boleh untuk melakukan rukhsah kok jamak, ya, kok jamak sholat atau qasar sholat, seperti itu boleh. Kalau yang tadi al-asi bisafar tadi yang awal, itu tidak boleh dia melakukan rukhsah. Kalau di tengah perjalanan misalnya dia tobat sehingga merubah tujuannya menjadi tujuan yang baik, nanti mulai dia tobat itu dihitung perjalanannya dari situ, diulang dari nol lagi lah, mulai dari 0 km di situ. Jadi bedanya kalau yang tadi al-asi fi safar, ya, ketika dia bertobat dia masih boleh untuk melakukan rukhsah jamak sholat, qasar sholat, meninggalkan puasa, itu masih boleh. Puasanya nggak boleh. Puasa boleh, meninggalkannya boleh ketika al-asinya fi safar, ya, ketika bertobat. Nah, kalau yang tadi tujuan awalnya sudah bermaksiat, ketika bertobat di tengah jalan, maka itu dimulai dari nol. Jadi dari titik dia tobat, perjalanan safarnya gitu. perjalanan yang kedepannya, jadi dari satu lagi di situ, 0 km di situ. Dia boleh meninggalkan puasa gitu. Nah, boleh, tapi ketika apa? Kalau tujuannya sama tempat dia tobat itu 82 km. Nanti dilihat nanti daripada dia bertobat tadi sama tujuannya masih ada nggak 82 km. Ya, kayak gini lah contohnya dari Priok dia mau ketemu janda di Cirebon, sampai Cikampek berubah. Berubahnya enggak, dia takut ketahuan istrinya, udah nggak jadi kan. Iya. Ini kan nggak jadi, itu kan berarti kan merubah rencana ini ya, maksudnya kan itu kan. Nah, iya benar. Itu ya. Terus
Yaitu apa? Al-asi fi safar tadi ayusafir li asya' mubah walakin tak taridihi fi asna'i safarihi ma'siyah. Ya, ketika di tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Fahada la yarjur fi mas'alah rukhsatul iftar bi safari anhu qala ayaslim ahadu minal ma'asi. Orang yang kedua tadi ya, tadi yang kedua tadi orang yang bermaksiat fi safar itu masih bisa dia untuk melakukan rukhsah karena katanya dikatakan sedikit orang yang selamat dalam safarnya itu bermaksiat, maka boleh dia untuk rukhsah, melakukan rukhsah. Orang yang ketika tujuannya itu tujuan dari perjalanannya adalah baik, tapi di tengah perjalanan dia bermaksiat, itu masih bisa untuk melakukan rukhsah. Boleh, itu diperbolehkan. Boleh. Meninggalkan puasa. Iya, meninggalkan puasa dia boleh. Ya, contohnya kayak gini, kayak anak nih dari Priok mau pulang ke Pekalongan, gitu kan. Di tengah perjalanan anak ingat, oh dulu gua ada janda di sini nih. Iya. Ya kan kenalan gua nih. Gua turun itu namanya tadi apa? Al-asi fi safar. Al-asi Fi safar. safarnya itu. Ya. Karena tiba-tiba begitu sampai di Cikampek ingat gitu loh. Nah. Berarti di tengah perjalanan. Di nih, tengah kan? perjalanan. Ketika di tengah perjalanan atau ya dalam perjalanannya itu dia itu apa? Melakukan kemaksiatan itu tetap boleh. Tapi kalau ke safar itu kan dari rumahnya dia ke Tujuan, tempat tujuan. tempat tujuan itu bukan rumahnya dia gitu. Jadi kalau misalnya antum pulang ke Pekalongan kan rumah antum nih, itu hitungannya safar juga. Iya, Perjalanan. 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 Iya, perjalanan. Bukan masalah tujuannya itu rumahnya atau bukan. Enggak. Nanti dihitung pokoknya di situ. Ya, kayak aneh nih dari Priok mau pulang Pekalongan. Itu kan safar maksudnya. Tetap kan safar kan. Iya, safar. Nah di tengah jalan di Cikampek anak inget nih, gua dulu punya kenalan janda di sini nih. Gua turun deh tuh untuk nemuin janda gitu. Oh ya gitu ya. Kalau perawan jangan. Makanya itu ya. Situ. Ya, jadi tadi ya, beda ya. Ketika fi safar dia masih inti rukhsah, ketika bi safar ketika tujuannya itu adalah tujuannya maksiat, boleh enggak boleh, tapi syaratnya dia harus tobat dulu, di tengah perjalanan dia tobat, dan tujuan sisanya sama tempat dia bertobat tadi itu masih ada 2 marhalah. Yang ketiga, al-asi bisafar fi safar, yaitu orang man safara li taatin. Ketika dia itu mau tujuannya dia bagus, mubah, ya mau silaturahmi atau mau kemana, ya pernikahan atau mau tamasya ya. Terus ketika di tengah perjalanan itu merubah tujuannya. Iya. Jadi tujuannya yang tadi mubah, terus dirubah tujuannya. Jadi ila mahram. Gimana? Fahada la yajuzul fitru illa intaba wa qad baqiya bainahu wa bain maqsadihi marhalatani fa aksar. Ini hukumnya kayak tadi yang pertama. Tidak boleh sama sekali. Jadi nggak boleh sama sekali. Beda, jadi ada 3 hukum di dalam safar, yaitu pertama tujuannya sudah maksiat, maka dia nggak boleh sama sekali untuk melakukan rukhsah seperti jamak sholat ya, atau untuk qasar sholat itu nggak boleh, atau untuk meninggalkan puasa dia nggak boleh, kecuali dia tobat, dan jarak dia tobat dengan tujuan yang baiknya itu, tujuan yang sudah dirubah menjadi tujuan yang baik itu harus 2 marhalah. Ketika safarnya itu safar yang mubah, tetapi dia melakukan kemaksiatan di tengah perjalanannya, kan banyak, walaupun masuk ngibahin orang, itu kan termasuk maksiat juga. Jadi jarang orang yang selamat, maksudnya itu ketika safar ini 100% nggak maksiat orang ini, kan susah. Maksudnya namanya orang tetap ada, kadang ya seringnya juga bermaksiat. Ya maksudnya
ketika melakukan maksiat di tengah perjalanan ini tidak membatalkan daripada kerusuhannya, tidak membatalkan daripada diperbolehkannya dia untuk meninggalkan puasa atau melakukan jamak sholat ketika fis safar, kemaksiatan yang dilakukan tujuannya baik, cuma melakukan kemaksiatan di dalam perjalanannya. Terus yang ketiga, tujuannya baik, cuma di tengah perjalanan dia itu merubah haluannya, yang tadinya baik, terus dia niatnya tadi belok ke rumahnya fulana misalnya, yaitu maka apa? Dia nggak boleh untuk melakukan rukhsah, meninggalkan puasa atau jamak, nggak boleh, kecuali apa? Kecuali dia tobat, nggak jadi belokkan lagi ke tempat yang baik. Nah, dari situ dia mulai dihitung perjalanannya. Artinya kalau misalnya sisa dari perjalanan di tempat dia tobat sama tujuan baiknya itu masih ada 82 km, 2 marhalah tadi, maka masih bisa dia untuk jamak. Tetapi kalau misalnya tinggal kurang dari 2 marhalah tidak boleh jamak. Itu ya tentang hukum safar. Nah, berarti kalau yang kedua itu dia tidak merubah haluan, tapi masih satu tujuan. Tujuannya masih baik. Cuma di perjalanannya dia bermaksiat. Itu tentang apa namanya safar ya, orang yang safar apa itu hukum dari safar. Al-fitru afdhal musafir amisyam. Terus yang kedua, orang yang boleh melakukan meninggalkan puasa yaitu al-marid. Ketika orang yang sakit terus tidak mampu, sakitnya itu payah untuk ketika dia berpuasa, nggak mampu tahamul, nggak mampu menahan rasa sakitnya, maksudnya sakit yang syadid ya, sakit yang banget, bukan sakit yang ringan. Nah ya kayak tifus atau sakit huma ya, sakit panas, demam ya, yang kalau misalnya itu nggak mampu lagi dia untuk menahan daripada rasa sakitnya kalau puasa, orang yang seperti ini boleh bagi dia untuk meninggalkan puasanya. Terkadang orang yang sakit ini diperintahkan sama dokter untuk fitr, untuk ya udah kata dokter yang psikoh, dokternya ngomong ente jangan puasa, maka boleh bagi dia untuk meninggalkan puasa. Yang kedua, orang ini tahu dirinya itu kalau puasa sakitnya itu ketika ya syadid ya, nggak mampu untuk puasa, maka walaupun nggak ada keterangan dari dokter itu boleh untuk meninggalkan puasa juga. Yang ketiga, orang ini sakit tapi masih mampu untuk puasa dan nggak ada perintah dari dokter untuk meninggalkan puasa, dokter yang psikoh ya, dokter yang terpercaya. Nah, gimana orang seperti ini? Walaki indahu tajarub au ahwal ya'rifuha idza shoma ma'aha ya'tihil marad au ta'ab yashukku alaih. Tetapi ya, ketika dia punya tajarubah, ya ini kebiasaan yang dimana dia mampu puasa, tapi kalau dia puasakan nanti akan terdampak pada dirinya sakit yang parah misalnya ya. Nah, gimana orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini boleh bagi dia untuk meninggalkan puasanya. Jadi 3 perkara tadi diperintahkan sama dokter yang psikoh atau bagi dirinya, yaitu emang nggak mampu ya, sebab dia merasakan dirinya sendiri nggak mampu sebab sakitnya yang parah bagi orang ini ya, atau ada kebiasaan tadi, bagi dia boleh untuk meninggalkan puasanya. Terus yang keempat, orang yang haid dan nifas ya, orang haid dan nifas itu juga bagi dia untuk meninggalkan puasa boleh. Terus yang ke-5 dan ke-6 insyaallah kita lanjutkan dari pertemuan yang akan datang.
hari itu dia boleh dikosor atau dijamak kan sholatnya? Enggak gini. Jadi itu kosor ini ya. Tutup ya, tutup. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.